Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, gimana keadaannya sekarang, Bu? Alhamdulillah udah enakan Ya, sih. Bu ya. Ya, Ibu yang kemarin baru lahiran ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, selamat ya, Bu ya. Ya, Ibu di sini perkenalkan saya Anissa. Kebetulan Bu. saya yang bertugas pada pagi ini. Nah, di sini saya mohon izin ya, Bu ya. Ibu benar nanya M? Iya benar, Bu. Iya, umur Ibu 25 tahun ya, Bu ya. Iya. Hamil pertama ya, Bu ya. Iya, ini anak pertama. Anaknya perempuan ya, Bu. Ya, berat lahirnya kemarin 3.300 ya, Bu Iya. ya. Iya. Panjangnya juga 48, semua normal. Iya. Nah, di sini apakah ada keluhan, Bu, karena anak pertama? Iya, biasalah, Bu ya, namanya kalau anak pertama tuh bingung gitu gimana. Bingung ya, Bu ya. Belum ngerti ya, Bu Oh, ya, belum gimana ngerti sih, Bu. cara merawatnya. Oh iya, baik. Saya paham atas keluhan Ibu, karena kebetulan anak pertama juga ya, Bu ya. Keluarga juga belum, Bu, cucu pertama? Kebetulan cucu pertama, Cucu jadi pertama. Ya orang tua saya juga masih kadang nggak berani gitu megangnya ya kan, karena masih kecil gitu. Ya, benar, Bu. Kebanyakan memang seperti itu, Bu. Baik, kedatangan saya di sini, Bu, saya ingin sekiranya dapat membantu Ibu memberitahu seputar tentang cara perawatan bayi baru lahir. Nah, sebelum itu saya mohon izin dulu ya, Bu ya. Iya, Bu ya. Saya siapin dulu alat-alatnya, saya jaga dulu ruangan Ibu. Menjaga ruangan, tutup pintu, tutup gorden. Nah, setelah itu menyiapkan alat, sarung tangan, termometer, bak instrumen, dan juga kasa steril. Dan juga mencuci tangan dengan 6 langkah. Baik, Ibu, bisa kita mulai ya, Bu ya. Ya, Nah, ini untuk waktunya kurang lebih 10 menitan, nggak apa-apa ya, Bu? Ya, di sini saya akan menjelaskan seputar cara perawatan bayi. Nah, gimana bayi ini membutuhkan nutrisi. Nah, nutrisinya dari mana lagi kalau bukan dari ibu. Nah, nutrisi bayi itu cukup dengan ASI, Bu, air susu ibu. Ya, jadi selama 6 bulan ibu cukup memberikan ASI tanpa memberikan makanan tambahan apapun. Nah, ASI, Bu, sangat baik untuk bayi. Nah, di dalam ASI itu ada yang mengandung kolostrum. Nah, itu yang berwarna kekuningan. Itu jangan dibuang ya, Bu ya, tetap disusui karena itu sangat bagus untuk kekebalan tubuh si bayi. Ibu harus terus membuat bayi ibu berada dengan ibu. Nah, jadi agar bondingnya itu terjaga. Terus juga tetap jaga kehangatan bayi. Nah, jaga kehangatannya seperti apa? Pakaikan baju, sarung tangan, sarung kaki, topi, dan juga bedong agar kehangatannya tetap terjaga ya, Bu ya. Terus juga untuk suhu ruangan. Nah, ibu harus pantau. Jadi kalau misalnya ibu menduduki kipas angin, jangan dihadapkan langsung kepada bayi. Nah, agar bayi tetap terjaga kehangatannya, ataupun hidupin AC itu jangan terlalu dingin. Terus juga ibu bisa membeli kelambu, Bu, untuk melindungi adiknya dari gigitan nyamuk, karena kan kasihan kulit adik kan masih sensitif, masih kecil. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Nah, terus juga untuk perawatan tali pusatnya. Jadi untuk perawatan tali pusat itu ibu nggak perlu dikasih betadine, bedak ataupun apapun. Jadi dibiarin aja, Bu. Dibiarin aja, Bu. Dibiarin aja. Nah, ibu bisa jaga kebersihannya itu mungkin bisa dibersihkan pakai kain yang bersih. Itu kalau misalnya kotor, bersihkan aja pakai air hangat kayak gitu, bersihkan pelan-pelan kayak gitu. Nah, sudah dibersihkan terus dikeringkan. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Terus dibiarin aja, nanti dia bakal pupuk sendiri. Nah, terus pada saat memakai popok, nah ibu memakai popok pada bayi itu harus sering diganti. Nah, semisal ada itu kencing ataupun keringetan, terus BAB itu langsung diganti. Jadi jangan sampai terdapat kelembapan. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Nah, terus juga ibu perlu mengetahui tanda bahaya pada bayi. Nah, pertama, jika bayi itu mengalami demam tinggi yang sampai 38,5 ke atas. Nah,
itu merupakan tanda bahaya Bu ya. Nah ibu bisa lihat juga warna kulit adik itu kuning kah, kebiruan kah, kayak gitu. Jadi itu beda dari biasanya. Nah itu merupakan tanda bahaya pada bayi ya Bu ya. Nah semisal bayi mengalami dingin, nah ibu bisa segera letakkan bayi pada badan ibu. Nah ibu bisa rasakan misalnya telapak tangannya dingin ataupun kakinya dingin. Nah ibu segera peluk bayi ibu agar ini kehangatannya tetap terjaga. Nah seperti itu ya Bu ya. Nah untuk posisi ibu menyusui, ibu posisinya harus senyaman mungkin. Nah jangan kakinya bergantung, jangan. Jadi kalau misalnya ibu mau posisi duduk, itu duduk bersandar, terus kakinya gitu ya, selonjoran gitu boleh juga. Itu kalau di kasur ya Bu ya. Nah kalau menggantung di atas kasur yang tinggi, itu kakinya harus napak gitu, harus menyentuh lantai. Nah seperti itu. Terus juga kalau posisi baring boleh ada kanan atau kiri, tapi jangan tengkurap. Nah itu jangan tengkurap ya Bu ya, karena nanti takutnya malah nimpa adiknya, ibu ketiduran. Nah itu malah bahaya ya Bu ya, akan menimbulkan lecet juga pada puting ibu. Terus setelah ibu menyusui, itu harus disendawakan. Nah disendawakannya itu bisa posisi dagu bayi diletakkan di atas bahu ibu, terus tangan satunya nggak bokong, tangan satu pupuk punggungnya sampai bayi mendawa. Itu ya Bu ya. Nah terus ibu harus menyusui bayi sesering mungkin. Paling sedikit itu 8 kali Bu. Jadi setiap 2 jam sekali ibu harus menyusui bayi. Begitu ya Bu ya. Jadi menyusui bayi itu Bu jangan semau ibu, tapi semau bayi. Nah jadi kalau misalnya bayi belum melepaskan ini payudara ibu, belum ingin selesai menyusui, ibu jangan lepaskan. Nah, namun ibu mengalami sakit nyeri, ibu bisa pindah posisi ke sebelahnya kayak gitu. Nah, jadi untuk posisi yang bagus menyusui itu Bu, posisi yang baik itu kepala adiknya diletakkan di pertengahan siku, terus tuh tangan kirinya menangga bokongnya, tangan satunya. Nah, ibu bisa membuka mulut bayi pelan. Terus tuh ini pastikan lurus nih Bu badannya. Nah berarti posisinya udah bagus. Nah sekarang kasih rangsangan aja untuk adiknya, dekatkan pipi adik ke putingnya, nanti dia akan menyari sendiri Bu puting susu ibu. Nah seperti itu ya Bu ya. Nah untuk mengetahui posisinya benar atau enggak nih, lihat isapannya. Nah kalau terlihat pelan tapi isapannya kuat nih kayak dalam gitu, terus nggak mengecat juga, nah berarti posisinya sudah bagus, sudah benar. Nah, seperti itu ya Bu ya. Pastikan juga jalan napasnya jangan tertutupi. Nah jadi terus dipantau pada menyusui. Nah, itu ya Bu ya. Nah untuk cara melepaskannya, ibu bisa pakai jari kelingking ibu, terus ibu tekan dagu bayi, iya ditekan dagunya, tarik ke bawah sedikit. Nah jadi otomatis mulut bayi terbuka. Nah itu baru ibu bisa pelan-pelan melepaskan payudara ibu. Nah seperti itu ya Bu ya. Nah sebelum menyusui, setelah menyusui, oleskan dulu dengan air susu ibu supaya nggak lecet. Iya seperti itu. Jadi itu tadi cara perawatan pada bayi baru lahir Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke ya Bu ya. Berarti ibu sudah paham ya Bu ya. Ya berarti jangan takut ya Bu ya untuk menyusui. Jangan takut untuk mandiin lagi. Pelan-pelan aja. Karena kan juga masih tahap awal ya Bu ya. Masih pertama juga kan. Nggak apa-apa. Nah kalau gitu mungkin cukup sekian Bu yang dapat saya sampaikan. Semoga ibu sehat selalu, bayi juga sehat selalu. Nah, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Iya makasih juga ya Bu udah dikasih tahu gitu. Ya tidak ada yang ditanyakan kan Bu? Nggak ada sih Bu. Ya nggak ada ya Bu ya. Oke baik, kalau begitu saya ingin tahu dong Bu untuk posisi menyusui itu seperti apa? Jadi usahakan leher bayi itu di bawah lengan kita. Iya. Terus tangannya ini menopang bokong si bayi. Terus juga diperhatikan jangan sampai hidung bayi itu tertutup. Iya benar sekali Bu. Ya saya rasa paham ya Bu ya. Ya semoga membantu. Saya tinggal dulu. Selamat istirahat ya Bu ya. Iya, Bu. Ya sehat Ya. selalu.
mencatat hasil dokumentasi, setelah itu mencuci tangan kembali.